Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jejar. Sebelum kita mulai ibadah, kita simak pengumuman berikut ini. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Vera yang berulang tahun pada tanggal 7 Juli, Ibu Yemi Malasiem yang berulang tahun pada tanggal 12 Juli, Ibu Warsito yang berulang tahun pada tanggal 12 Juli. Persembahan minggu kedua ini dikhususkan untuk penginjilan, kegiatan gereja, persembahan kasih, dan perpuluhan. Persembahan bisa diserahkan kepada ketua KP masing-masing, kepada bendahara gereja yaitu Ibu Eni dan Ibu Nana, atau transfer ke rekening berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Kini kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini untuk kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan hari lepas hari. Apapun kondisi kita saat ini, saya yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita melalui kesehatan, melalui waktu bersama dengan keluarga, hingga saatnya kita boleh menyadari bahwa kita memberikan ucapan syukur hanya kepada Tuhan kita. Mari sebelum kita menaikkan ucapan syukur kita melalui ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa, memohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan melalui ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Sang Penguasa langit dan bumi, dan yang menciptakan segala sesuatu sedemikian detailnya, hingga kami menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang mampu memelihara, mampu menyertai kami di saat-saat seperti ini, di mana pengharapan sepertinya hilang dan juga kesusahan bertubi-tubi kami alami, tetapi kami menyadari bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Ini Tuhan, ucapan syukur kami melalui ibadah kami pada hari ini, karena kami sangat menyadari bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terimalah apa yang boleh menjadi persembahan kami saat ini, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atasnya. Dari awal hingga akhir, kami serahkan ibadah kami saat ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari semuanya puji Tuhan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari semuanya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Mari kita persiapkan hati kita. Biarkanlah hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk melalui firman Tuhan. Mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku Pikiranku, dan biarlah kehendakku Bapa, kehendakku, ku serahkan hanya bagimu. ku serahkan Bahkan padamu. harapanku Tuhan, Harapanku hanya di dalam. harapanku Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh Di dalam firman-Mu Tuhan, bersamamu kami teguh, Tuhan. kami kuat, karena firman-Mu hidup bagi kami Tuhan. Bejanamu Oh, untuk memuliakanmu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, memuliakan-Mu, untuk memuliakanmu. Baik, jemaat Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing bersama keluarga, bahkan mungkin juga ada teman kerabat atau kelompok dan tetangga lain yang ikut kami. Ini kesempatan untuk kami bersama-sama
menikmati isi hati Tuhan, sumber hidup kami, juru selamat kami, Yesus Kristus. Tolong kami dalam rangkaian ibadah kami di rumah masing-masing, supaya Roh Kudus lah yang menuntun, menguatkan, memimpin kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan menyukakan hati Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Saudara sekalian, hari ini kita ke nas kita. Kalau minggu lalu nas kita ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan hari ini ada di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang biasa baca Alkitab, begitu mendengar saya menyebut kata Galatia pasal 5 ayat 22-23, pasti Bapak Ibu Saudara sudah menangkap apa isinya, ya. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengukur apakah Roh Kudus selalu mengendalikan, memimpin hidup kita, karena 3 hal yang selalu saya tekankan, baik itu untuk diri saya sendiri maupun juga untuk kita semua, adalah setiap hari saya bangun pagi selalu saya minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup saya, menguasai hidup saya, dan memimpin hidup saya. Dan saudara-saudara, di kelas pemuridan itu wajib, ya. Dan sebenarnya bukan hanya kelas pemuridan, karena kita semua ini murid Kristus. Semuanya kita harus setiap hari selalu meminta Roh Kudus memenuhi kita, menguasai kita, dan memimpin hidup kita. Ya, walaupun saya sadar bahwa saya pun juga tidak selalu sukses dalam hal ini, ada perjuangan yang begitu berat kadang-kadang kita hadapi, tapi dengan adanya kita selalu menyerahkan hidup kita untuk dikuasai, dipenuhi, dan dipimpin oleh Roh Kudus, itu paling tidak menolong kita untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu atau yang kita hadapi, itu paling tidak memampukan kita, ya tidak sampai 100%, tapi bisa saja sampai 70-80% gitu, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekaligus menjadi sebuah barometer, ya, alat deteksi untuk mengukur apakah benar saya sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi. Sekali lagi dikatakan di sana tadi, buah roh adalah kasih bla 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 bla, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa kali sudah saya sampaikan, bahkan ini sudah dikhotbahkan 2 tahun lalu. Buah roh itu sebenarnya cuma 1. Ya, buah roh itu cuma 1, yaitu kasih. Buah roh itu 1, kasih, sama seperti Allah Bapa. Menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-16, Allah itu kasih. Jadi ciri khas hakikat Allah itu kasih. Nah, kalau Roh Kudus adalah Allah, rohnya Allah, berarti ciri khasnya Roh Kudus juga kasih. Maka buah rohnya cuma 1, yaitu kasih, ya. Nah, di dalam kasih itu ada beberapa bagian-bagian yang dihadirkan oleh kasih tadi. Nah, ini yang akan kita lihat hari ini untuk kita mengukur sejauh manakah saya dan Bapak Ibu sekalian telah benar-benar lahir baru, benar-benar menjadi pengikut Yesus, sehingga Roh Kudus menjadi meterai dalam hidup kita, mendiami hidup kita, menjadikan tubuh hidup kita tempat kediamannya, yang selalu kita beri peluang untuk memenuhi, menguasai, dan memimpin hidup kita, ya. Yang pertama kita melihat di sini, ya, buah-buah kasih yang dihadirkan oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita adalah yang pertama, secara intern ke dalam hati kita, yang membangun kualitas diri kita sendiri, yaitu yang pertama,
kasih itu akan membuahkan. Jadi kasih, buah roh itu kan kasih. Nah, kehadiran buah roh Allah itu, Roh Kudus itu dalam hidup kita, itu akan membuahkan yang namanya sukacita. Kasih dengan sukacita itu tidak bisa dipisahkan. Coba kalau orang sedang emosi atau marah atau benci, bisa nggak dia bersukacita? Bisa nggak bersukacita? Nggak bisa. Karena itu Bapak sekalian, untuk kualitas ke dalam kehidupan seorang pengikut Kristus itu dilihat dulu ukuran pertama. Roh Kudus itu hadir dengan menghadirkan kasih-Nya. Maka kasih Roh Kudus itu akan membuahkan yang namanya sukacita. Kemampuan untuk bersukacita itu lahir karena seorang memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang kedua adalah selain sukacita, juga ada kualitas lain yang juga Roh Kudus hadirkan melalui kasih-Nya dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya ketenangan hati yang oleh bahasa Jawa disebut ayem tentrem. Dalam situasi kondisi apapun dia tetap ayem tentrem, tapi bukan ayem adem begitu, bukan. Ayem tentrem, tenang. Kata damai sejahtera itu adalah sebuah ketentraman batin, ketenangan batin, kemampuan untuk mengolah hati kita di saat kondisi di mana kita menghadapi sebuah kepanikan, di saat kita menghadapi sebuah masalah, kita tetap kondisinya diberikan oleh kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama membuat kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena kalau kita mengasihi orang dengan tulus, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu pikir apa yang akan terjadi, kenapa dia akan begini kepada saya dan seterusnya. Kita tidak perlu pikir itu. Selama hati kita lurus-lurus saja, dengan baik-baik saja, itu akan membuat hati kita damai dan sejahtera. Bukankah Yesus berkata kepada murid-muridnya tatkala dia mau meninggalkan mereka, damai sejahteraku kuberikan bagimu, damai sejahteraku kutinggalkan. Artinya Roh Kudus yang dia minta kepada Bapa untuk hadir di dunia ini, hadir di dalam hidup saya dan Bapak sekalian, menghadirkan kasih-Nya, sehingga kasih-Nya itu memampukan kita menikmati yang namanya damai sejahtera dari Roh Kudus yang hadir dalam hidup saya dan saudara sekalian. Ya, kasih Roh Kudus itu yang ditanam dalam hidup kita yang disebut dengan buah roh itu akan membuahkan yang namanya kesabaran. Kesabaran sebenarnya juga ada hubungannya dengan kualitas diri sendiri. Tapi seringkali kesabaran itu kan berkaitan dengan hal di luar kita. Untuk menguji apakah benar kita sabar itu kan kadang waktu mempengaruhi kesabaran seseorang, ya. Kadang orang lain mempengaruhi, sikap orang lain kepada kita mempengaruhi kualitas kesabaran kita. Karena itu bagian ini saya masukkan bagian kualitas dalam hubungan dengan orang lain. Karena kesabaran itu akan menolong seseorang memiliki namanya kasih yang tulus itu, kasih yang sejati dari Roh Kudus itu akan memampukan dia untuk melahirkan yang namanya lapang hati, lapang dada kalau mau pakai kata umumnya. Lapang dada itu artinya apa sih? Mampu menerima permasalahan orang lain atau sikap orang lain kepada kita. Karena kita hidup di dunia ini kan ya, itulah sebabnya kenapa Tuhan minta Roh Kudus itu menolong kita sebenarnya. Karena Tuhan tahu masalah nanti kita akan bahas ini sih beberapa waktu ke depan, ya. Bapak Ibu Saudara bayangkan tadi juga saya sebenarnya ini bagian pada pelajaran minggu depan, tapi tidak apa-apa. Jemaat Tuhan perlu diketahui bahwa hidup kita ini kan dibentuk dari usia 0 tahun sampai 7 tahun itu di dalam keluarga. Pembentukan dalam keluarga itu dari 0 sampai 7 tahun. Bagaimana karakter keluarga, pendidikan keluarga, dampak hidup keluarga itu mempengaruhi karakter kehidupan seorang anak dari 0 tahun sampai 7 tahun. Nanti dari 7 tahun sampai 18 tahun itu karakternya dibentuk oleh lingkungan di mana dia berada. Karena itu jemaat Tuhan, salah pembentukan keluarga di 0 sampai 7 tahun
itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti minggu depan kita akan belajar kenapa sih Tuhan Yesus minta supaya Yohanes, apakah engkau mengasihi, sampai 3 kali, ya, 3 kali. Bahkan dunia psikolog hari ini, psikologi ya, dunia psikologi sebenarnya mengambil kebenaran Alkitab ini untuk mengembangkan bagian ini, untuk memecahkan masalah karakter hidup yang dibentuk dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 18 tahun itu ternyata dibutuhkan waktu bukan hanya 3 kali untuk mendengar sesuatu berulang-ulang, tapi harus lebih dari 3 kali, bahkan 21 kali untuk merubah mindset kita, merubah bawah sadar kita yang sudah terbentuk sekian lama. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kan di dalam Ulangan itu, ajarlah berulang-ulang kali, berulang-ulang kali, berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Artinya apa sih berulang kali? Karena firman Tuhan tuh tahu bahwa kelemahan manusia itu sudah dialami sejak dia lahir, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pembentukan itu, dan butuh waktu lama untuk merubah mindsetnya atau bawah sadarnya, apalah istilah yang digunakan. Kasih yang merubah atau membuahkan kesabaran itu artinya kemampuan dari kasih Roh Kudus itu membuahkan sebuah kehidupan hati yang mampu menghadapi, menampung apapun masalah sikap orang terhadap kita. Ya di dunia ini kan seperti yang saya katakan tadi, kita akan selalu berhadapan dengan banyak orang. Nanti kalau saudara sudah jadi pemimpin kelompok kecil dulu ya, jangankan itu, mungkin 2-3 orang dalam sebuah kelompok kecil, di 3 orang itu sudah menemukan 3 tipikal manusia yang berbeda-beda, ya kan. 2 orang saja kita sudah menghadapi, karena itu kan proses kepemimpinan itu harus dimulai dari 2, 3, terus menerus sampai ke yang besar, karena itu melatih kita menghadapi kondisi manusia yang begitu banyak dengan tipikalnya beda-beda tipikal seseorang, ya. Karena itu saya guyon kemarin dengan teman-teman di depan ini, saya bilang, iya ada pepatah atau apa istilahnya itu ya. Orang bilang begini kan, kalau orang lagi senang, biar itu telek sekalipun dirasa coklat, kata orang kan, itu kata pepatah atau apa itu sih, ya kan? Tapi kalau orang tidak senang, sekalipun itu emas atau benda mulia, dianggap telek. Nah, tipikal-tipikal seperti itu kan kalau kita ikutin semua seperti itu, wah ngapain? Nah, kemampuan Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, memberikan kasihnya untuk mampu menghadapi situasi. Ya udah, kan saya kadang merasa terjebak gitu, aduh kok seperti ini ya. Tapi akhirnya saya bilang, Roh Kudus, engkau sudah pimpin hati saya hari ini, hidup saya hari ini. Ya udah, apapun kata orang tentang saya, misalnya tentang siapa, ya udah biarin aja, nggak urus dengan itu. Yang penting saya masih lurus dengan Tuhan atau selalu berbuat sesuatu untuk Tuhan, gitu aja. Kan itu bedanya nanti kalau kita hadir dengan kasih Roh itu dalam hidup kita akan membuahkan yang namanya kesabaran. Kesabaran itu akan membuat seseorang bisa lapang hati, lapang dada, tidak pendendam, tidak menyimpan kesalahan, tidak juga terlalu cepat mengambil kesimpulan, wah ini begini dan ini begitu dan sebagainya, karena apa yang kita duga itu kan belum tentu semuanya benar, ya kan? Belum tentu semuanya benar. Saya tewas bilang, aduh Agung ini kok tak ajak ngomong, dan ternyata Agung itu pasang headset, tak ajak ngomong dia tidak dengar, dia dengar lagu. Tewas tak cap dia orang yang tidak peduli kepada saya, padahal dia sedang pasang headset, kita tidak lihat headset yang dia pasang. Tewas kita menjustis orang, kan itu hal-hal yang harusnya kita pahami di dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, kan itu dibutuhkan satu sikap kasih yang dihadirkan oleh Roh Kudus untuk kita mampu membuahkan yang namanya kesabaran, ya, tidak menendam tapi pemaaf, ya. Selanjutnya bukan saja kesabaran, tapi kasih yang dihadirkan oleh Roh Kudus juga akan membuahkan yang namanya kemurahan hati. Nah, ini dia, murah hati. Apa artinya murah hati?
Sebenarnya berkaitan dengan yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, kebaikan. Tapi murah hati itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa menghitung rugi, untung rugi. Yaitu kemurahan hati. Jadi kasih yang tulus. Jadi Bapak Ibu Saudara coba ukur begini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi seseorang dengan tulus, itu Saudara tidak hitung-hitung. Tidak lihat rugi nggak ya? Hitung rugi nggak ya? Enggak ada hitung ruginya. Kalau Saudara hitung-hitung, Saudara berkorban untuk anaknya, untuk saudaranya, untuk keluarganya, itu berarti kasihnya itu bukan kasih yang tulus. Itulah sebabnya kehadiran Roh Kudus itu menghadirkan kasih di dalam hati seseorang supaya kasih itu akan membuahkan yang namanya kemurahan hati. Berbuat sesuatu tanpa hitung rugi, ya, tanpa hitung rugi. Nah, nanti pada bagian yang ketiga kita lihat kasih selain menghadirkan, membuahkan yang namanya kemurahan hati, itu karena itu disebutkan kemurahan hati, bukan kemurahan tangan, ya, kemurahan hati, hatinya yang murah, ya. Juga Roh Kudus itu membuahkan yang namanya kebaikan hati. Itu jelas sekali di dalam Alkitab menyatakan kebaikan hati, ya. Selain kepada kemurahan, kebaikan, kasih Roh Kudus yang hadir dalam hidup seseorang pun juga akan membuahkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu dalam Lukas pasal 16, itu kata yang digunakan untuk kata setia di sana, itu bukan setia dalam arti ya tidak putus-putus ikut, tapi ternyata di situ jujur. Jadi kata setia di situ adalah jujur. Jadi kalau seseorang itu setia kepada keluarga atau pasangannya, itu artinya dia jujur kepada pasangannya. Ya, kalau seorang setia kepada pemerintah itu berarti dia jujur kepada pemerintah. Kalau seorang setia kepada atasan itu berarti dia jujur kepada. Kalau seseorang setia kepada orang lain itu berarti dia jujur kepada. Ya, kalau seseorang setia kepada sahabatnya itu berarti dia jujur kepada sahabatnya. Ini tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak ada yang ada udang di balik batu di sana. Dia jujur saja, ya. Itu kesehatan, kejujuran, komitmen, dan selain kejujuran, komitmen juga tahan uji. Jadi kata kesetiaan di dalam Wahyu juga menyangkut tahan uji. Siapa yang bertahan sampai mati, kepada dialah dikaruniakan yang namanya mahkota kehidupan. Ya. Kemudian selain kasih membuahkan kesetiaan, ya, komitmen, kejujuran, tahan uji, ya, juga kasih Roh Kudus yang hadir dalam hidup seseorang akan membuahkan yang namanya sikap, sifat kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti orangnya kelemak-kelemek, ngomongnya halus saja. Bisa saja orang itu mungkin ngomongnya wah tinggi nadanya, tapi tidak berarti bahwa orang itu tidak lemah lembut. Karena hakikat lemah lembut itu artinya dapat menghadapi atau mampu menghadapi sebuah tekanan, sebuah perlawanan tanpa kekerasan. Walaupun mungkin omongannya seperti wah keras, tapi tidak keras. Karena ada orang yang ngomongnya lembut juga tapi nyelekit, lebih keras, lebih menyentuh ke hati, itu lebih sakit. Jadi karena itu Bapak sekalian, karena itu tidak bisa diukur dengan keras atau lembutnya, tapi dilihat dari akibatnya. Apakah dia dapat menghadapi semua kondisi perlawanan itu tanpa kekerasan atau tidak? Gitu ya. Itu kelembutan yang dihasilkan oleh kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang berikut adalah kasih Roh Kudus yang hadir dalam hidup seseorang yang percaya kepadanya juga akan membuahkan kemampuan untuk seorang percaya dapat menguasai diri dalam banyak hal. Dalam hal apa sih?
ya itu di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 kita bisa lihat di sana ya. Ayat 19 di sana. Perbuatan-perbuatan daging. Jadi seorang yang hidup dalam kasih karena dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya karena kasih itu ditanam oleh Roh Kudus dalam hidupnya, maka orang tersebut dia tidak akan melakukan percabulan, dia menguasai, ya, dia tidak akan serong, dia tidak akan menyimpang, tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh dengan yang bukan pasangannya dan sebagainya, ya. Dia juga tidak melakukan kecemaran. Ya, kecemaran dalam omongannya, dalam kata dan sikapnya, juga tidak memburu hawa nafsunya, penyembahan berhala, ya tidak mengandalkan berhala-berhala atau kekuatan ini, pikiran ini, budaya ini, hari ini. Ya, banyak masih orang Kristen kan yang terjebak dengan berhala halus namanya, berhala rohani. Ya, atau kalau disebut kadang-kadang disebut dengan ilmu hitam apa ilmu putih kah? Ilmu putih, tahu ilmu putih? Ilmu putih, ya. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya juga menjerumus orang lain. Jadi, ya itu maksudnya ya, tidak selamanya berhala itu sesuatu yang kelihatan jahil, tapi banyak kok berhala. Kadang-kadang keluarga kita menjadi berhala lebih tinggi dari Tuhan. Kadang-kadang harta menjadi berhala lebih tinggi dari Tuhan. Kadang kedudukan menjadi berhala lebih tinggi dari Tuhan. Dan ada banyak hal yang bisa menjadi berhala. Ya tentunya tanda petik tentunya ya di dalam kehidupan seseorang. Nah, kehadiran Roh Kudus memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita itu untuk memampukan seseorang untuk dapat menguasai diri terhadap hal-hal yang ada di ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan yang terakhir, kasih Roh Kudus yang hadir dalam hidup seseorang akan memampukan seseorang atau akan membuahkan kemampuan untuk seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus untuk tidak melawan aturan atau melawan hukum. Nah, jika satu saat tiba-tiba ada salah satu dari anggota gereja kita karena beribadah di sini tiba-tiba terdeteksi kena COVID lewat rapidnya saja, baru rapid belum swabnya. Apa yang akan terjadi dengan gereja ini? Apa yang akan terjadi dengan gereja ini? Semua jemaat yang didata, yang hadir di ibadah hari itu kan ada bukunya nanti itu. Ini, wah semuanya diambil, lalu dicek semua, dirapid semua, diswab semua untuk dicek dan setelah itu harus dikarantina. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Ini gereja ini akan dipasang les polis namanya, si segel. Nah, yang perlu kita waspadai itu kan adalah bukan karena lesnya saja, tapi jangan-jangan ada pihak lain yang memanfaatkan itu. Tewas kita sudah buat gini dengan keinginan ini, tiba-tiba pihak lain bilang, udah tutup. Tutup. Nggak usah dengar ya. Tutup. Nah itu dampak luas yang kita pikir. Sebab kadang-kadang kita ini kan tidak terbiasa dengan budaya yang baru. Ya contoh beberapa tahun yang lalu saja, ketemu dengan jemaat, datang ke saya, Pak sudah lama sekali kita ada ibadah, peluk-peluk saya, waduh dalam hati saya, ini kan saya bilang tidak boleh, dia bilang tidak Bapak sudah lama kita tidak ketemu. Nah ini kan bahaya sekali, bahaya banget. Saya amati juga, belum tentu semua yang masuk pintu satu sana itu, satu pintu yang sana itu cuci tangan di sana, langsung aja ke sini loh ya. Itu kan budaya yang harus dilatih, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, dan ada banyak hal yang harus, itu budaya. Itu baik gak sih? Baik kan? Ini bukan mengekang kita, justru memperbaiki kehidupan dan kualitas kehidupan kita ke depan. Nah, itulah sebabnya
Orang yang hidup dalam kasih Roh Kudus ini itu akan membuahkan seseorang untuk mampu tidak menentang hukum, tidak melawan aturan atau hukum yang ada. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka seorang anak Tuhan itu yang benar-benar hidup oleh Roh Kudus, sebenarnya di mana dia pergi, dia akan menjadi teladan, contoh bagi orang. Kita belajar. Ya bukan inilah sebenarnya ini budaya ya. Budaya untuk menghargai orang lain, sekali lagi, budaya untuk menghargai orang lain adalah dengan cara apa? Yang sederhana. Pakai masker. Bukan pakai masker itu melindungi saudara dari orang lain saja. Karena masker itu paling mampu, kalau yang kain itu kan cuma 60% melindungi, tapi virus enggak. Tapi itu cara kita menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian akan memberikan sebuah kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Kualitas ke dalam, di mana kita bisa tampil sebagai seorang anak Tuhan oleh kasih yang ditanam oleh Roh Kudus dalam hidup kita untuk mampu tetap berkualitas dalam suasana apapun dengan sukacita dan damai sejahtera yang Dia berikan dalam menghadapi, menyikapi situasi, kondisi yang ada. Dan yang kedua adalah memberikan kualitas dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan orang lain dan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Apakah kita mentaati Tuhan atau lebih suka menantang atau melawan hukum Tuhan, atau aturan di dunia ini kita lebih suka, atau bagaimana hubungan kita dengan sesama? Itu semua hadir karena kasih Roh yang Roh Kudus tanam dalam hidup kita yang disebut dengan buah Roh, yaitu kasih. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka pada bagian yang ini kita telah menemukan bahwa Roh Kudus itu datang untuk memampukan kita hidup dengan kasih yang benar. Nah, nanti kita masih akan belajar bagaimana perbedaan kasih manusia dengan kasih yang dihadirkan oleh Roh Kudus. Tentu ini juga bagiannya, tapi kita akan lihat contoh-contoh praktis nanti ke depan ya. Sampai karena kita masih akan belajar sampai bulan Agustus, sampai bulan misi, Agustus ya, bulan misi. Tema kita bulan misi ini adalah mempercepat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Jadi karena itu saudara sekalian harus setia melayani Tuhan, setia memberitakan Injil supaya cepat kiamat. Amin ya. Wah, banyak orang Kristen tidak siap. Waduh, saya masih mau hidup nih. Kok cepat-cepat mau kiamat? Nanti kita akan belajar. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, ini adalah firman Tuhan yang kita belajar hari ini, bahwa untuk mengukur, mendeteksi apakah Roh Kudus selalu kita beri peluang untuk memenuhi dan menguasai serta memimpin hidup kita setiap hari. Ini adalah buahnya. Buahnya cuma satu, kasih, yang membuahkan sukacita, membuahkan damai sejahtera, membuahkan kebaikan, membuahkan kemurahan hati, membuahkan kelemah lembutan, membuahkan kesabaran, membuahkan kemampuan untuk menguasai diri dalam banyak aspek, dan membuahkan kemampuan untuk mentaati hukum, dan baik hukum Tuhan maupun hukum di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami melalui ilham Roh Kudus. Dan kiranya apa yang kami sudah pelajari ini, Tuhan meteraikan dalam hati dan hidup kami, supaya kami menjadi sebagai anak-Mu dalam jemaat ini akan tampil beda di tengah masyarakat, lingkungan di mana kami berakses, baik itu di kalangan kami sebagai warga gereja maupun juga dengan orang di luar dari warga gereja, bahkan juga dengan pemerintah, terlebih juga kepada Tuhan. Akan terlihat sikap hidup, nilai hidup kami berkualitas, bermutu atau tidak, itu tergantung sejauh mana kami memberi peluang
kepada Roh Kudus yang benar-benar telah memeterai hidup kami karena kami lahir baru untuk memenuhi hidup kami, menguasai hidup kami, dan memimpin hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan kami menyembah Engkau. Kami juga mohon Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, anak-Mu Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami hadapi hari ini, tentu ada begitu banyak pergumulan anak-Mu Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dagangan mereka. Tuhan berkati walaupun dengan situasi persaingan yang begitu ketat, begitu keras hari ini ya Bapak, tapi berilah kekuatan, hikmat, bahkan kreatif yang dari Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk menemukan cara-cara-Mu yang luar biasa yang Kau sudah sediakan bagi kami, untuk kami mampu menemukan solusi yang terbaik untuk menyiapkan masa depan dan kehidupan kami yang lebih baik bersama Engkau. Demikian juga pendidikan dari anak-anak-Mu yang sedang belajar, baik yang masih di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, keperguruan tinggi, yang sedang mencari sekolah hari ini. Tuhan buka jalan, tuntun dan campur tangan untuk semua biaya kebutuhan, bahkan proses belajar yang masih dalam tanda tanya, apakah masih akan sekolah di gedung atau masih dalam rumah. Semua ini kami percayakan pada Tuhan, supaya anak-anak yang belajar ini sungguh takut akan Tuhan, belajar dengan cara bersandar dan takut akan Tuhan di rumah dengan komitmen yang tinggi. Tuhan berkati ya Bapak, berkati juga yang masih dalam kandungan, berkati supaya sampai saat Engkau izinkan hadir dunia ini, Engkau akan campur tangan berkati ya Bapak. Demikian juga jika ada yang sakit di lemah tubuh, Engkau jamah sembuhkan, baik Ibu Daud supaya Tuhan senantiasa pulihkan. Bersyukur untuk Bu Jila yang sudah pulih, juga Pak Kris yang sudah pulih, Tuhan sempurnakan. Masih ada beberapa proses yang harus dilakukan pasca operasi ini, giginya Tuhan akan cabut tangan berkati. Dan anak-anak Tuhan lain tidak dapat kami sebut satu persatu yang secara fisik mereka sedang bermasalah. Karena itu pakailah anak-anak-Mu Tuhan, warga jemaat di tempat ini, supaya memiliki visi-Mu, hati Bapa, hati-Mu Bapa, untuk sungguh mengasihi jiwa-jiwa dan mulai belajar mengadakan pendekatan-pendekatan melalui 5 jari kasih ini, supaya melaluinya banyak jiwa-jiwa yang kami boleh persembahkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Demikian juga untuk pemerintah kami, negara bangsa kami, Tuhan berkati presiden, wakil presiden, menteri kabinet, pejabat penegak hukum yang ada. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tolonglah kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, dan juga semua yang menangani pasien-pasien umum maupun pasien COVID di rumah sakit, dokter, perawat, dan tim medis lainnya, dan semua sarana. Tuhan berkati supaya melaluinya Bapak, kondisi bangsa dan negara ini dapat semakin hari dapat semakin menang atas masalah COVID yang sedang melanda seluruh dunia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan, sumber hidup kami satu-satunya. Hanya kepada Engkau kami menyerahkan hidup kami, yang akan menuntun, memberkati dengan harapan bahwa Engkau lah yang akan bersama kami di dalam kami berjalan bersama Engkau dalam aktivitas kami sepekan yang akan datang. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan Allah yang adalah sumber damai sejati, senantiasa menyertai, memelihara, membungkus kita dengan kuasa darahnya, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa mengenai ibadah yang kita lakukan masih di rumah-rumah, mungkin Bapak Ibu Saudara melihat di gereja lain dan sebagainya kok sudah jalan dan sebagainya ya. Ya, kita sesuai dengan keputusan BPJ bahwa kita masih tetap mengikuti kondisi kita, bukan kondisi orang lain, kondisi kita ya. Karena itu jemaat Tuhan, saya harap supaya dalam kondisi seperti ini bukan masalahnya kita takut, tidak tiru-tiru orang lain. Kita punya kebijakan sendiri, tentunya BPJ melihat dampak yang jauh lebih luas dari kondisi, termasuk juga kesiapan personil kita di dalam menangani kondisi seperti ini ya. Jadi itu informasi mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu Saudara tidak pikir kenapa orang lain ibadah kita kok tidak gitu ya. Lalu yang kedua, bulan Agustus itu bulan misi Gereja Kemenjil. Temanya sudah dikeluarkan oleh Gereja Kemenjil, yaitu mempercepat kedatangan
Yesus kali yang kedua ke dunia ini ya. Dan itu diambil dari motonya pendiri Kemah Injil di Indonesia, Jeffrey, ya, mempercepat kedatangan Yesus. Dan itu inti Injilnya ya. Supaya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti pada puncak ibadah misi, walaupun mungkin masih kita ibadah di rumah, tapi kita akan tetap membuat acaranya seperti bulan misi ya. Saya tadi sudah mau pakai batik, tapi saya lihat batiknya batik Kemah Injil. Jadi saya pikir nanti pakai pada bulan misi aja gitu ya. Supaya ada ciri khas kita buat. Jadi jangan lupa bulan Agustus adalah bulan misi. Nah, untuk kelas pemuridan, saya juga mengharapkan supaya kelas pemuridan sudah mulai jalan. Harusnya kelas pemuridan itu tidak berhenti dengan kegiatan, karena isinya kan cuma 3 orang, 5 orang, jaraknya bisa diatur untuk mengadakan kegiatan kelas pemuridan. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai tambahan, dan Tuhan berkati. Terima kasih. Demikian tadi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah kiranya senantiasa menguatkan kita, memberikan pengharapan baru setiap hari, karena sungguh firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan baik, dan selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita akan memuji Tuhan bersama. Yesus Tuhan, Dialah yang layak kita puji dan tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. ya Roh Kudus, curahkanlah. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur, Kau penghibur dan penolong penolong dalam kehidupan. dalam hidupku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. penuhi hamba-Mu. Ibadah kita selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.